Sahabat RTV tidak terima diputus cinta, seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan nekat membakar mobil milik mantan kekasihnya. Kasus ini pun terungkap saat aksi pelaku terekam kamera pengawas CCTV yang terpasang di lokasi kejadian. Hubungan asmara yang harmonis antara sepasang kekasih tentu menjadi keinginan setiap orang. Namun, tak selamanya hubungan asmara akan berjalan dengan indah. Perselisihan dan perbedaan cara pandang kerap mewarnai setiap hubungan sehingga tidak menutup kemungkinan berujung pada kandasnya hubungan. Bagi sejumlah orang, berakhirnya hubungan asmara tidak selalu disikapi dengan bijaksana dan hati yang lapang. Akibat tidak terima diputus cintanya, Sabtu 24 Juli lalu, seorang pria nekat membakar mobil mantan kekasihnya di Jalan Tamangapa, Perumahan Gria Antang Harapan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kasus ini terungkap saat korban AN melapor ke polisi setelah mobilnya hangus terbakar. Aksi pembakaran itu diketahui korban lewat kamera pengawas CCTV yang terpasang di halaman rumah. Berdasarkan laporan korban serta rekaman kamera CCTV, polisi pun bergerak cepat meringkus dua pelaku pembakaran, yaitu MA dan ND, di rumah masing-masing di wilayah Goa. Saat diinterogasi polisi, pelaku mengakui semua perbuatannya. Aksi kriminal ini terjadi di latar belakangi rasa sakit hati pelaku MA terhadap mantan kekasihnya AN. Usai jalinan cintanya yang baru berjalan 4 bulan diputus korban. Saat membakar mobil mantan kekasihnya, MA dibantu rekannya ND untuk menyiramkan bensin yang dimasukkan ke dalam botol plastik. Akibat aksi pembakaran itu, korban pun mengalami kerugian hingga 100 juta rupiah. Dari kejadian ini kami dapat fakta ataupun motif dari kejadian ini, saudara MA ini sakit hati terhadap saudara AND yang melakukan pelaporan di Polsek ini karena informasi dari pelapor bahwa saudara MA ini sudah diputuskan sekitar 1 bulan yang lalu dan saudara MA ini sakit hati sehingga melakukan pembakaran ini. Selain menangkap kedua pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian, helm, serta botol bekas berisi bensin yang digunakan pelaku saat membakar mobil korban. Akibat perbuatan nekatnya itu, kini MA dan ND harus berurusan dengan permasalahan hukum dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen, Turn Back Crime, RTV. Sahabat RTV, nasib tragis menimpa seorang perempuan muda di Cianjur, Jawa Barat. Ia dibakar kekasihnya sendiri, diduga lantaran pelaku tak terima korban memutuskan hubungan cintanya dan mengetahui sang kekasih menjalin hubungan dengan pria lain. Setelah dilarikan ke rumah sakit akibat luka bakar yang dialaminya, korban pun meregang nyawa di rumah sakit setelah dirawat selama 10 hari. Ide perempuan muda asal desa Karangwangi, Kecamatan Cidaun, Cianjur, Jawa Barat ini mengalami peristiwa tragis akibat dibakar kekasihnya sendiri bernama Dede Iskandar pada 1 Mei 2021 lalu. Saat dibawa ke puskesmas terdekat, kondisi perempuan yang masih berumur 27 tahun itu mengalami luka bakar serius hampir 80% di sekujur tubuhnya. Diduga kuat motif pembakaran ini dilakukan lantaran pelaku tak terima korban memutuskan hubungan cintanya. Kapolsek Cidaun, Sumardi mengatakan penyebabnya bermula saat hubungan kekasih antara korban dan pelaku sudah tidak harmonis. Pelaku diduga tidak terima dengan perlakuan korban yang memutuskan hubungannya secara sepihak. Usai membakar pujaan hatinya, korban langsung melarikan diri dan menjadi buronan polisi.
Upaya pelarian pelaku akhirnya terhenti saat Reskrim Polsek Cidaun bersama Polres Cianjur meringkus Dedek Iskandar di tempat persembunyiannya di dalam hutan wilayah Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selain menangkap Dedek Iskandar, polisi juga menyita barang bukti berupa 1 buah jerigen yang digunakan untuk membawa bensin, korek api, dan telepon genggam. Perbuatan kejinya itu ia lakukan secara spontan lantaran terbakar cemburu saat membaca pesan singkat di ponsel korban dari pria lain, sehingga terjadi cekcok antara pelaku dengan korban. Pria berusia 32 tahun itu mengaku membakar korban Ide dengan cara menyiramkan bensin ke tubuh korban. Mirisnya, usai membakar korban, Dedek Iskandar sempat berupaya menolong dan memberi minum korban Ide. Motif yang kita bisa gali bahwa tersangka atas nama DI alias Bentar alias Tolib, binti Tolib, ini mengatakan bahwa dia cemburu terhadap seorang laki-laki sehingga kemudian terjadi cekcok antara tersangka dan korban. Korban Ide yang sempat dirawat di puskesmas kemudian dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut akibat luka bakar yang dideritanya. Namun takdir berkata lain. Setelah menjalani perawatan insentif selama 10 hari, Ide pun menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit. Jenazah Ide kemudian langsung dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan di pemakaman umum setempat, tak jauh dari tempat tinggalnya. Penyesalan pun terucap dari pelaku Dedek Iskandar. Ia hanya bisa menangis dan menyesali perbuatan kejinya terhadap korban yang rencananya akan ia nikahi. Ada rencana mau menikah, Pak? Kalau dalam waktu dekat ini, Pak? Menyesal, Pak? Bapak waktu itu sempat mau memadamkan juga, Pak, ya? Sampai padam saya meluk dia. Jadi saya bawa dulu ke rumah. Saya bawa dulu, saya kasih minum. Akibat aksi kejinya itu, Dedek Iskandar harus menanggung perbuatannya di balik jeruji besi dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari Cianjur, Jawa Barat, Suhendi, Tunback Crime, RTV. Sahabat RTV, masih terkait masalah sakit hati akibat hubungan asmara yang diakhiri, seorang pria di Pekanbaru Riau melemparkan bom molotov ke rumah mantan pacarnya. Meski tidak ada korban jiwa, namun bagian depan rumah korban hangus terbakar. Sabtu dini hari, 12 Desember 2020. Dua pria yang berboncengan sepeda motor terekam kamera pengawas CCTV melintas di Jalan Cemara, Kelurahan Limbungan, Rumbai Pesisir, Pekanbaru Riau. Namun tak berselang lama, sebuah ledakan kecil disertai kobaran api tiba-tiba terjadi. Teriakan disertai kepanikan pun menggema di sekitar permukiman. Dari rekaman kamera CCTV diketahui, ledakan berasal dari sebuah bom molotov yang dilempar dua pengendara motor ke arah rumah salah satu warga. Hanya berselang hitungan hari pasca kejadian, dua pelaku pelemparan bom molotov berhasil ditangkap polisi. Identitas kedua pelaku masing-masing atas nama Raymond dan Ahmad. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan unit Reskrim Polsek Rumbai Pesisir, pelemparan bom molotov ternyata dilatar belakangi masalah sakit hati. Rumah yang menjadi sasaran pelemparan bom molotov adalah tempat tinggal seorang perempuan bernama Dian, yang tidak lain adalah mantan kekasih Raymond. Sakit hati karena jalinan kasihnya diputus Dian, membuat tersangka Raymond berbuat nekat
dengan melemparkan bom molotov ke rumah korban. Akibatnya, bagian depan rumah korban pun sempat mengalami kebakaran. Sakit hati kenapa, Bang? Karena lagi ribut lama, putusin itu lama. Diputusin pacar. Rencananya itu molotov, kenapa dilempar ke rumahnya, Bang? Pas langsung ke hati lah, Bang. Dia melakukan itu karena ternyata cintanya ditolak oleh si D tadi ini, inisial D tadi, ya, dari korban, ya, mengatakan bahwa benar bahwa yang bersangkutan itu telah memutuskan saudara RS ini. Jadi karena cintanya ditolak itu karena si RS ini merasa sangat sayang sekali kepada saudara D ini. Bom molotov yang dilempar kedua pelaku merupakan hasil rakitan para pelaku. Kedua tersangka pun kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, meringkuk di balik jeruji besi Mapolsek Rumbai Pesisir. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusri, Kanbay Crime, RTV. Kesal tak kunjung dinikahi, perempuan muda menikam kekasihnya, seorang selebgram hingga tewas. Informasinya usai jeda, tetap di Kanbay Crime.